Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Kiku aja. Udah lama banget ke review-review mungkin project atau mungkin detil-detil perintilan. Kali ini gue mau review salah satu browser sekaligus wallet yang multi wallet lah, yang dia extensionnya bisa kemana-mana dan udah ada di Play Store maupun di App Store ya. Namanya tuh Mises Wallet ini, dan dia ini unik banget dan dia juga kelihatannya sih sosmednya aktif terus, dan mereka tuh banyak partnership. Ini 9 jam yang lalu terakhir mereka ada partnership sama Dipius juga ya. Gua nggak tahu nih Dipius apa, tapi ini kayaknya semacam untuk scaling ya ekosistem juga. Dan kalau dilihat tampilan sekilas dari browsernya itu kayak gini ya teman-teman ya. Dia tuh banyak extension wallet di apps, DEX dan lain-lain ya teman-teman ya. Gitu, kita langsung aja cek ke browsernya. Jadi kita cek kayak apa sih. Nah di sini kalau kita lihat di Play Store-nya, ini gue udah buka Play Store, dan ini untuk ratingnya sih lumayan ya. Untuk 1K reviewnya 3,7, dan kalau kita lihat tampilan thumbnailnya ini menarik banget ya teman-teman ya. Dan kalau kita cek untuk reviewnya, review semuanya ini, kalau kita cek untuk positifnya memang banyak yang memuji kalau wallet ini tuh serba bisa, dan untuk mengakses di apps kripto itu tuh benar-benar lebih fleksibel. Itu yang terutama mungkin kurang gitu kalau pakai laptop atau nggak punya laptop atau PC. Mereka akses di HP tapi lebih fleksibel dan serasa kayak menggunakan PC ya. Kalau secara komen positifnya kayak gitu, tapi kalau di negatifnya mungkin untuk beberapa extension yang dari wallet lain terintegrasi ke Mises browser wallet ini itu nggak gitu sempurna ya teman-teman ya. Bahkan ada yang bilang browsernya ini ngebug dan nggak bisa ngebuka MetaMask gitu ya. Kita cek aja apakah itu reviewnya benar atau enggak ya teman-teman. Nah teman-teman, ini untuk tampilan browsernya, untuk new tabnya itu kurang lebih seperti ini. Dia lengkap banget, ada fitur stakingnya juga, ada discovernya, ada airdropnya juga. Ini untuk airdrop dari si browser Misesnya punya token nanti. Dan dia juga ada rekomend beberapa web3 site yang bisa kalian buka. Ini banyak kan rekomennya lebih ke arah jaringan EVM ya. Dan di sini extension walletnya itu sebenarnya banyak banget dan kalian bisa tambahin ya. Jadi kita mungkin bisa cek satu-satu. Mungkin kita buka dari tab staking ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat ini tampilan tabnya kayak gini, dan kebetulan gue lagi garap 2 airdrop juga, tapi nanti untuk garapan 2 airdrop ini bakal gue bahas di konten selanjutnya ya. Nah ini kalau kita cek apakah dia benar-benar ngebuka ya guys ya untuk option stakingnya tadi ya. Dan kelihatannya mungkin ini ada benernya juga dari review-reviewnya. Kadang kalau internetnya bagus pun itu masih suka ngebug untuk ngelot beberapa opsional tertentu dari browsernya itu sendiri ya teman-teman ya. Gitu, dan ini extensionnya bisa kelihatan banget, ada MetaMask, ada Sui, dan manjek-manjek lah, kalian bisa tambahin segala macam. Dan ini dia initializing dulu ya. Nah dia tuh udah ada tokennya namanya MIS ya teman-teman ya. Gitu, dan supply itu 120 juta token MIS ya. Dan APR-nya ini masih gede banget ya teman-teman ya, karena mungkin yang staking baru 14% dari supply ya. Kecil banget gitu teman-teman. Tapi dia memang juga ada aplikasi wallet bawaan dari browsernya si Mises ini ya. Tapi di sini gua nggak pakai karena gue pakainya langsung MetaMask untuk yang EVM base. Nah ini dia untuk MetaMask itu sama seperti MetaMask yang di browser ya. Jadi dia sifatnya extension. Jadi sini gua ada 2, ini ada jaringannya, kalian bisa cek di sini. Dan untuk testnetnya di sini tuh untuk munculin jaringan testnet MetaMask ya dengan browser ini kadang itu suka sulit kelihatan gitu. Misalnya kita mau tulis Goerli gitu ya. Nah ini saya kita klik Goerlinya. Nah ini langsung kita pilih ini ya teman-teman ya. Nah ini ada jaringannya kelihatan gitu. Tapi memang untuk pilih testnetnya untuk supaya kelihatan itu agak susah. Jadi kita harus connect dulu ke di apps yang membutuhkan jaringan testnet tersebut untuk diakses ya. Karena tampilannya mungkin nggak sesempurna yang di PC ya. Tapi ya ini oke lah untuk kelihatan seperti di PC ya teman-teman ya. Dan dia juga ada multi tab grupnya. Dan di sini ada yang mau gue tunjukin, itu adalah airdropnya teman-teman ya. Dia juga ada airdrop untuk browser si Misesnya ya.
gini. Dan ini ngeklaimnya kalian itu cukup verify Twitter aja ya. Mungkin kita coba aja ya teman-teman ya, verified dulu, dan harus buat Mrs. ID dulu untuk klaim the airdropnya gitu ya. Nah ini gimana ya buatnya ya, kita buka. Oh berarti kita harus buat wallet pakai Mrs. ya gitu, baru nanti ada Mrs. ID nya yang dimasukkan untuk airdropnya. Tapi kali ini gua nggak bakal lakuin juga, karena mungkin ya masa gua harus nunjukin seed phrase gua ke kalian gitu ya. Tapi ya intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan dia ini kalau kita tes untuk akses di apps di sini, untuk MetaMask-nya gue ada jaringan Arbitrum, gue mau buka AV ya. Nah kalau teman-teman tahu AV di sini itu di Indonesia itu biasanya diblokir ya teman-teman, tapi kali ini dia benar-benar bisa akses beberapa di apps yang bahkan konon katanya tuh kalau diblokir negara tertentu dia tetap bisa ngebuka. Nah ini ngebuka ya guys, saya websitenya ngebuka. Kita langsung ke di apps-nya aja ya teman-teman. Nah ini tuh kelihatan gitu. Nah udah mulai kebuka ya, padahal kalau kita pakai browser biasa di PC ataupun di laptop, dan dia langsung minta connect extension yang MetaMask-nya. Nah jadi benar-benar serasa seperti PC ya teman-teman ya. Di sini keren banget pokoknya ya. Jadi memang Mrs. ini ditujukan buat teman-teman yang mungkin mau garap-garap Web3 project atau nyoba airdrop atau mau akses di apps tapi males gunain atau buka laptop dulu gitu ya. Terutama untuk di apps baru yang mungkin aksesibilitasnya itu kurang fleksibel teman-teman. Nah di sini Ethereum gua, deposit Ethereum gua udah kelihatan. Nah ini AV yang di sini itu tuh bener-bener nggak keblokir guys, padahal ini salah satu website DeFi yang diblokir sama pemerintah kita. Di sini browsernya nggak keblokir, jadi enak gitu ya teman-teman ya. Nah itu aja menurut gua untuk review si Mrs. ini, dan memang performa browsernya pun juga not bad sebenarnya, 11-12 dengan Brave untuk masalah kecepatan untuk loadingnya. Tapi memang untuk beberapa tombol itu masih agak ngebug ya teman-teman ya, sesuai dengan review di Playstore ya. Jadi bener-bener harness review, bukan berbayar seperti aplikasi-aplikasi Playstore lain pada umumnya. Itu aja dari gua, The Central Boys signing out. Let's go.